Saya akan memperkenalkan dosen penanggap kita untuk sesi musik saat ini, yakni Bapak Dr. Jack Arthur Simanjuntak. Beliau merupakan seorang dosen dari program studi musik dari Universitas Pelita Harapan di Jakarta. Di sini bidang minatnya beliau meliputi akustik musik, musik Nusantara, perekaman, evaluasi objektif subjektif musik akustik, dan desain bunyi untuk film dan musik cities developing and exploration. Beliau juga memperoleh gelar Bachelor of Architecture dari Institut Teknologi Bandung, gelar Master of Audio Sound Design dari University of Sydney di Australia, dan gelar Doctor of Philosophy atau PhD Degree of Engineering Physics in Sound Recording Music Acoustic dari Institut Teknologi Bandung. Beliau juga merupakan anggota Audio Engineering Society dan Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan di Asosiasi Musisi Kristen Indonesia atau AMKI. Sekali lagi perkenalkan saya sebagai moderator untuk sesi musik, saya Sarken Widosari atau biasa dipanggil Sari. Berikutnya kita langsung menuju ke presentasi video dari pemakalah pertama atau pemakalah ke-7, yakni dari Saudara Dika dari Mayor Penciptaan dengan judul makalah Santu, Eksplorasi Musik Tradisi Minahasa. Silakan untuk operator. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dosen dari Pasca Sarjana IKJ, para penanggap yang sudah menyempatkan waktunya hari ini, terkhusus Bapak Dr. Jack Arthur Simanjuntak dan sahabat-sahabat Pasca Sarjana IKJ Angkatan 17, serta para pencinta seni dan budaya Indonesia. Hari ini, saya sangat antusias untuk berbagi dengan kalian semua tentang eksplorasi mendalam terhadap dunia musik tradisi Minahasa melalui presentasi berjudul Santu, Eksplorasi Musik Tradisi Minahasa. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa sebenarnya santu itu? Santu adalah sebuah alat musik tradisional yang lahir dari tanah Minahasa, Sulawesi Utara. Sebuah keindahan yang ingin kita eksplorasi lebih dalam. Santu sendiri bisa dibilang mirip dengan gitar karena memiliki dawai dan merupakan suatu instrumen berjenis sitar tabung yang termasuk ke dalam kelompok idiochord. Berikut adalah cuplikan video untuk menggambarkan bentuk dan bunyi dari sebuah alat musik tradisional Minahasa, santu. Sekarang, mari kita membahas organologi santu. Santu terbuat dari seruas bambu dengan beberapa dawai dari semilunya. Bentuk santu mirip dengan tabung, atau lebih tepatnya, ruas bambu yang berbentuk bulat panjang. Santu memiliki beberapa dawai yang diperoleh dari kulit ari pada bagian badan bambu. Dan di tengah badan bambu tersebut, terdapat beberapa lubang yang memiliki fungsi sebagai resonator. Alat musik tradisional Minahasa ini dimainkan dengan cara dipetik atau dipukul dalam posisi duduk bersila. Tangan kiri memegang alat pada bagian tengah dengan posisi miring atau ditidurkan di atas kaki, tepatnya di bagian paha, dan tangan kanan memetiknya atau dipukul-pukul dengan kayu bulat yang kecil. Apa yang membuat santu begitu unik? Komposisi alat musik santu sendiri terbuat dari bambu dan senar, sebuah perpaduan harmonis antara alam dan kreativitas manusia. Mari kita lihat lebih dekat melalui foto bahan pembuatannya. Pada kolom sebelah kiri, terdapat dua gambar dari satu ruas bambu utuh yang bernama bambu gombong. Bambu gombong adalah sejenis bambu berukuran besar hingga sedang yang sering dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, membuat perlengkapan rumah tangga, dan perkakas lain, serta untuk membuat alat-alat musik tradisional. Bambu ini ditemukan di berbagai tempat di Indonesia. Semuanya hanya didapati dalam pertanaman dan kini telah tersebar ke banyak tempat. Pada kolom sebelah kanan, terdapat gambar tali rotan
untuk menahan ujung-ujung kulit ari bambu dan potongan bambu yang nantinya akan dipotong kecil untuk menjadi dudukan senarnya. Potongan bambu tadi juga digunakan untuk mendapatkan tuning dari senar yang ada di alat musik santu ini dengan menggeser dudukan dari senar tersebut. Langkah selanjutnya, mari kita eksplorasi fungsi dan cara kerja santu. Santu seringkali dipergunakan setelah petani merayakan hasil panen atau sebagai hiburan di waktu senggang untuk para remaja. Santu tidak hanya sebagai alat musik, tetapi juga memiliki fungsi dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Menurut Indri Lengkong, seorang pelestari alat musik tradisional Minahasa, alat musik ini dikenal sebagai pengiring para Waranei yang akan berperang melawan musuh. Sebelum pergi berperang, Waranei akan melakukan upacara adat terlebih dahulu. Di dalam upacara adat tersebut, ada nyanyian-nyanyian penguatan, dan salah satu alat musik yang mengiringi itu adalah kecapi tua Minahasa yang kita sebut santu ini. Cara kerja santu melibatkan interaksi antara pemain dan alat musiknya, di mana pemain menciptakan berbagai nada dengan memetik menggunakan jari tangan atau memukul dengan menggunakan alat pemukul pada bagian atas dari senar alat musik tersebut. Kecepatan dan intensitas pemukulan akan mempengaruhi karakter suara yang dihasilkan. Hal ini bisa bervariasi sesuai dengan teknik pemain, bahan pembuatan alat musik, dan konteks budaya atau musikal di mana alat musik santu digunakan. Mengapa saya tertarik mengeksplorasi santu? Santu termasuk dalam kategori alat musik yang hampir punah, dan sedikit orang di Manado yang memiliki pengetahuan tentangnya. Saya, sebagai orang Jawa, merasa tertarik dengan alat musik khas Manado ini, karena mayoritas penduduk Manado menganut agama Kristen dan Katolik. Dalam konteks gereja, orang-orang Kristen dan Katolik ini sering berkomunikasi dan menjalin hubungan interpersonal. Munculnya pemikiran ini disebabkan oleh kesan bahwa mereka seolah-olah minta bantuan. Apa sih alat musik kami? Kami berkeinginan untuk memperkenalkan instrumen musik kami di gereja. Namun, alat musik yang umumnya digunakan di gereja, terutama yang berasal dari Eropa seperti organ, orgel, dan bahkan piano sendiri, dapat dianggap sebagai alat musik modern yang telah mengalami proses modernisasi. Organ atau orgel masih dianggap sebagai instrumen musik utama dalam konteks gereja. Mengapa saya merasa perlu untuk menyoroti alat musik santu ini? Santu merupakan sebuah instrumen musik asli dari Manado yang memiliki keunikan yang tidak ditemukan di tempat lain. Bahkan di Indonesia sendiri pun jarang ditemui. Oleh karena itu, saya berusaha melihat potensi besar dalam mengenalkan kekayaan budaya Minahasa melalui keberadaan alat musik santu. Santu ini menjadi inti dari karya akhir saya, sebuah usaha untuk menjaga keaslian dan keberlanjutan dari alat musik tradisi Minahasa. Dalam komposisi musik yang saya akan buat nanti, santu menciptakan nuansa dan karakter khas Minahasa. Selain itu, santu akan menjadi seorang pemimpin dalam satu bentuk musik tarian tradisional yang sudah dikenal oleh suku Minahasa. Tarian tersebut bernama tarian Maengket. Di dalam tarian Maengket, terdapat filosofi di balik peran pemimpin tarian atau yang memimpin jalannya pertunjukan. Filosofi di balik peran pemimpin tarian ini mencerminkan konsep kepemimpinan dan tanggung jawab dalam budaya Minahasa. Pemimpin tarian dalam budaya Maengket tidak hanya menjadi pusat perhatian dalam pertunjukan, tetapi juga dianggap sebagai pembawa pesan-pesan budaya dan nilai-nilai tradisional. Dalam tarian Maengket, penari yang menyertai pemimpin tarian ikut menyuarakan nada atau bernyanyi bersama dengan lantunan nada dari pemimpin tarian tadi. Alat musik atau penari yang ingin saya angkat untuk bersama-sama menyuarakan nada-nada bersahutan dengan pemimpin tarian tersebut adalah alat musik yang telah dikenal luas, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Terdapat dua gambar dari angklung dan tambur yang semuanya hanya didapati dalam atau penjaga tempo dari komposisi musik ini. Memiliki fungsi alat musik yang sudah umum seperti kulintang yang mengiringi itu ada interaksi yang kurang dikenal, dan hal ini bertujuan untuk menciptakan kolaborasi antara alat musik tradisional, menggabungkan keunikan santu dengan keindahan alat musik tradisional lain tanpa mengurangi keelokan santu sebagai pemimpin tarian tersebut. Terakhir, mari kita kenali tantangan kita. Minahasa, dengan sejarah yang dipengaruhi oleh Belanda dan Cina, memiliki kekayaan budaya yang hampir terlupakan. Mempromosikan musik tradisional di tengah modernitas adalah panggilan kita untuk menjaga akar identitas. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan dan mari kita bersama-sama menjaga serta melestarikan kekayaan budaya kita. Dengan ini, kita tidak hanya menyatukan keberagaman kita, tetapi juga merajut kembali benang-benang sejarah yang tak boleh terputus. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk presentasi dari pemakalah Dika. Berikutnya kita langsung
langsung kita lanjutkan ke pemakalah berikutnya, yakni dari Esther dari Mayer Penciptaan dengan judul Penggunaan Idiom Musik Sape Dayak untuk Komposisi Musik Minimalis. Baik, silakan untuk video selanjutnya. Nah, mungkin juga ini mungkin juga lebih sesuai dengan dosen penanggap kita, di mana latar belakangnya adalah musik Nusantara. Di sini juga Saudara Esther juga unsur musik tradisionalnya juga bisa dibilang lebih ini baik. Untuk video selanjutnya sudah bisa diputar, dipersilahkan. Selamat siang teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Esther. Saya akan mempresentasikan yaitu tentang penggunaan idiom musik Sape Dayak untuk komposisi musik minimalis. Ya. Oke, berikut proses karyanya yang saya gunakan yaitu tentang digital sound effect dan juga ini beserta dengan DAW-nya dengan melakukan eksperimen bunyi yang menghasilkan musik minimalis pada musik Sape. Ya, di sini kita bisa lihat ini ada musik Sape-nya dan juga ini adalah digital sound effect-nya dan juga ini software Valeton dan juga ini Studio One-nya. Oke. Nah, ini akan saya putarkan. Ini di sini ada bagian-bagiannya dan juga beserta dengan efek-efeknya ya. Kita mungkin bisa lihat sedikit ya. Nah, ini saya bikin dalam bagian yang pertama. Nah, di sini penggunaannya ada clean gitu ya. Clean suaranya bersih dan juga delay itu sifat suaranya pokoknya ada yang kayak sistemnya secara nadanya melambat. Ini tambah sebuah reverb ya. Gainnya seperti itu. Oke, kemudian ini nextnya. Ini yang movement kedua. Dan yang movement kedua ini berisi tentang yaitu namanya ada sebuah oktaver ya. Nih di sini kita dengar ini ada oktaver. Jadi tulisannya di sini ada sebuah perkembangan dalam sebuah nada, dalam sebuah efek gitarnya itu. Bahwa oktaver itu bisa terdiri dari musik Sape sendiri gitu ya. Misalnya kita mendengar ada sebuah dua musik Sape ya. Dan ini pengiringnya sama gitu ya. Oke, saya akan lanjut lagi. Nah, ini yang movement ketiganya. Nah, yang movement ketiganya kita di sini lihat ada sebuah hal baru yaitu suaranya ini sebenarnya berisi synth filter namanya. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana synth filter ini bergerak maju gitu ya. Dan juga ini termasuk ada oktavernya juga yang membantu gitu ya. Nah, ini juga ada sisi tremolonya. Kan ini lebih mengarah ke sisi pengiringnya karena synth filternya ini sebenarnya sangat kuat gitu ya. Bagaimana dia mencampurkan sebuah suara synth itu menjadi hal yang terbaru. Ya, ada suara efek yang berbeda gitu yang kita lihat daripada biasanya. Nah, ini contoh seperti ini. Ini nanti di movement ketiga ini mungkin balik seperti biasa ya. Pengiring biasa saja. Oke, saya lanjut ke movement yang keempat. Ini ini bagian-bagian yang terakhir ya. Ini ibaratnya kita kembali ke semulanya. Saya akan next lagi ya. Nah, jadi ya ini hal yang saya simpulkan ya. Kenapa musik Sape ini bisa berkembang untuk di era globalisasi ini? Yang pertama,
punya potensi ya. Jadi musik sape ini sebenarnya udah bisa dikembangkan dengan berbagai musik lain. Kita bisa lihat dari bagaimana berdialognya dengan musik lain. Jadi kita bisa mencampurkan dengan musik kontemporer atau budaya populer. Dan juga yang ketiga itu punya keunikan eksotis secara visual. Kita bisa melihat bahwa musik sape ini sudah berkembang dengan adanya sebuah seperti gitar akustik kita lihat ya, tapi sape ini menggunakan sape akustik yang akustik elektrik ya. Kita bisa ngelihat di sini ada sisi yang namanya adalah preamp ya. Dan juga yang keempat ya, kita bisa melihat adanya perkembangan teknologi yang tadi saya bilang, karena ada preamp, makanya kita bisa buat yang namanya detail sound effect. Ini bisa membuat perkembangan yang pesat mungkin untuk para pembuat musik Dayak supaya bisa lebih berkembang lagi, mungkin bisa menjadi sape elektrik, mungkin kita kan nggak tahu untuk kedepannya. Dan yang kelima ya, dan ini globalisasi ini bisa membuka peluang ya. Jadi kita percaya bahwa musik sape ini yang menjadi kerinduan saya adalah yang saya temukan bahwa musik sape ini sebenarnya bisa berkembang ya untuk secara alatnya dan juga untuk perkembangan mendukung dalam era globalisasi ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Esther. Selanjutnya kita akan ke pemakalah berikutnya, pemakalah ke-9 yakni Flora dari Mayor Pengkajian. Dengan judul makalah Tinjauan Identik Progresi Chord, Musik Populer versus Canon Indie. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa membantu untuk memutar dari video Flora. Monica. Halo semua para penonton Urban First, saya Flora Monica Gozali atau Lala Gozali. Pada seminar publik hari ini mengangkat topik tinjauan identik, progresi chord, musik populer, dan canon indie. Canon indie adalah karya terkenal dari seorang maestro Jerman yang bernama Pachelbel atau John Pachelbel yang hidup pada abad ke-17. Beliau adalah guru dan komposer yang memiliki banyak karya memikat. Canon indie diciptakan pada tahun 1680 dan ciri serta teknik komposisi lagu ini secara sederhana mewakili bagaimana karakter komposisi lagu pada zaman ini, yaitu bass berjalan dan berulang serta harmoni yang juga dimainkan secara terus-menerus pada interval tertentu. Berikut gambar sederhana melodi dan chord pada lagu canon indie. Chord tertulis pada bagian atas garis para nada, dan kita bisa lihat bahwa chord tersebut terus berulang per 4 bar walau ada variasi pada melodi yang tergambar, dan chord yang terus berulang adalah ini. Dan untuk lebih mudah dipahami, kita konversikan dengan simbol Romawi seperti yang telah kita ketahui di tangga nada C major. Indie dari asalnya berada pada tangga nada D major, D berada pada angka Romawi 1. Maka penulisan Romawi musiknya akan jadi seperti ini. Romawi kecil adalah minor dan Romawi besar adalah major. Canon indie aslinya adalah bagian dari satu karya besar, Giga, yang artinya tarian. Canon indie sempat terlupakan hingga pada abad ke-20 sering dipakai untuk acara pernikahan. Lalu kita beralih ke musik pop. Musik pop yang akan dibahas adalah musik pop yang lahir pada abad ke-20. Musik pop mudah diingat, mudah dikenali secara ritme dan melodi. Yang pertama adalah Rain and Tears, dibuat tahun 1968. Saya menulisnya langsung pada nada dasar C major. Dari paparan chord di atas terlihat ada perulangan antara baris satu dan kedua. Maka jika dikonversikan ke numerik musik akan menjadi chord 1, 5, 6 minor, 3 minor, 4 major, 1, 4 major lagi, dan 5. Ini serupa dengan lagu canon indie yang barusan kita bahas di awal. Dari segi harmonisasi sama tapi melodi penyanyi berbeda. Kita lanjut ke lagu kedua yaitu Beautiful in White tahun 2017. Lagu ini bahkan sama persis dengan lagu canon indie. Progresi chord yang terus berulang dari intro bahkan hingga akhir lagu. Yang membuatnya beda adalah melodi si penyanyi. Lanjut ke lagu Maroon 5 2019. Bahkan penyanyinya pun mengatakan bahwa ia terinspirasi dari lagu canon indie. Mereka hanya mengubah ritmenya saja, tapi chord dan progresinya adalah sama. Dan pada bagian ini, mereka memang mengambil sepenggal dari lagu canon indie tetapi dengan ritme yang berbeda.
Progresi chordnya pun kembali lagi sama, yaitu 1, 5, 6 minor, 3 minor, 4, 1, 4, dan 5 major. Lagu selanjutnya adalah Kenangan Terindah lagu Indonesia tahun 2005. Untuk progresi lagu ini pun bisa dikatakan identik dengan progresi canon indie, tetapi ada satu chord yang berbeda, yaitu di bar keempat awal, pada bagian yang dilingkari merah, sehingga progresi chordnya adalah 1, 5, 6 minor, 3 minor, 4, 1, 2 minor, dan 5. Apa perbedaan chord 2 minor dan 4 major? Chord 4 major terdiri dari not 4, 6, dan 1, sedangkan 2 minor, not 2, 4, dan 6. Yang berbeda adalah not 1 dan 2 sehingga bunyi yang dihasilkan mirip. Berikut tabel progresi chord canon indie versus lagu pop. Dari tabel dapat disimpulkan beberapa lagu pop sekarang memiliki progresi chord yang sama dengan lagu canon indie. Hal ini bisa terjadi karena memang progresinya mudah diingat dan terus berulang sehingga dapat dipraktekkan dengan beragam variasi dan kreasi. Inovasi tidak selalu lahir dari hal yang baru, tetapi yang pernah ada dikemas dalam beragam kreasi. Oke, baik, terima kasih. Yang barusan merupakan video dari Flora. Selanjutnya, kita akan menuju ke pemakalah berikutnya, pemakalah ke-10, yakni Wisnu dari Mayor Pengkajian, dengan judul Kursus Vokal sebagai Sarana Bermain Orang Dewasa. Baik, silakan diputar videonya. Halo, saya Wisnu Wiradana. Pada hari ini akan membawakan materi seminar publik berjudul Kursus Vokal sebagai Sarana Bermain Orang Dewasa. Oke. Yang pertama ini adalah teori dari Malcolm Knowles, yaitu teori andragogi, teori pendidikan untuk orang dewasa. Jadi dia menjelaskan ada 15 dimensi orang dewasa. Jadi hal ini diperlukan untuk kita nantinya membentuk kurikulum untuk orang dewasa dalam belajar vokal. Jadi ini ada 15 dimensi dan ini yang akan menjadi konsiderasi kita untuk nantinya merangkum sebuah teori, sebuah metode ya dan teori. Oke, yang pertama ada teori juga, ini dari teori bermain ya, dari Brian Sutton Smith yang punya background psikologi. Jadi the rhetoric of play as progress adalah sebuah pandangan di mana manusia beradaptasi dan berkembang melalui permainan. Jadi ini adalah sebuah teori di mana permainan itu digunakan sebagai media untuk belajar. Tapi dalam konteks ini lebih spesifik adalah development gitu, development. Jadi yang berikutnya adalah bagaimana orang dewasa itu karakteristik bermainnya adalah tertutup atau rekreatif, makanya disebut sebagai rekreasi gitu. Sementara anak-anak bermain secara terbuka atau kreatif. Nah, di sini ada perbedaan di mana bermain itu dianggap sesuatu yang tidak serius gitu dan permainan anak-anak, padahal sebenarnya orang dewasa itu juga bermain. Maka dari itu juga Brian Sutton Smith melihat permainan itu sebagai ambiguitas ya, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya ini teori bermain juga yang pertama kali memang dicetuskan oleh Johann Huizinga, seorang rektor dari Leiden ya, dari orang sejarah. Jadi bermain menurut dia adalah fenomena natural di mana bermain tidak hanya dilakukan oleh manusia tapi juga dilakukan oleh binatang gitu. Jadi
bermain itu melampaui peradaban, kira-kira seperti itu. Karena bermain itu juga dilakukan tidak hanya oleh manusia, bahkan dilakukan oleh lebih dari satu spesies ya, terutama manusia dengan mungkin hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu juga dilakukan. Jadi bermain itu adalah sebuah fenomena yang natural. Lalu dia menjabarkan ada 5 di sini karakteristik bermain. Nah, nanti dalam kegiatan belajar akan terlihat di sini bagaimana kegiatan belajar itu memiliki kebebasan di mana kurikulumnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa, lalu kegiatannya juga di luar dari keseharian, di luar dari produktivitas jam kerja gitu ya. Lalu memiliki waktu dan ruang tersendiri gitu. Lalu memiliki aturan main yaitu berupa teknik vokal atau nanti ada teknik-teknik tertentu atau nada-nada tertentu yang akan kita batasin gitu. Lalu tanpa memiliki orientasi profit ataupun material. Jadi tidak untuk profesional gitu. Jadi memang untuk bermain strict. Nah, lalu berikutnya dari Roger Calois, ini pemikir dari Prancis ya, di backgroundnya sosiologi dan filsafat. Dalam hal ini lebih spesifik ke kategori permainan. Jadi ada 4, ada agon, ada alea, mimikri, dan illings. Agon itu permainan yang bersifat kompetitif. Jadi murid itu juga ada yang punya orientasi untuk ikut lomba, kira-kira seperti itu. Lalu alea ini adalah game of fate. Jadi sebenarnya contoh umum itu judi ya, dia judi. Tapi bisa juga nanti alea kita praktekkan dalam metode belajar gitu. Karena dia harus semacam berjudi kan dengan ketika harus perform di depan orang gitu. Lalu mimikri, nah ini yang paling kuat nanti yaitu meniru. Karena banyak murid akan kepengen bisa meniru idolanya, nah, kira-kira seperti itu. Lalu illings ini sebenarnya ini agak sulit dipahami karena dia lebih ke pusing gitu ya, vertigo gitu. Contohnya seperti mabuk-mabukan gitu. Dan sebenarnya kalau untuk konteks seni ini bisa masuk juga, yaitu sebagai katarsis atau ajang ekspresi daripada siswa gitu. Oke, mungkin sekian untuk presentasi ini, dilanjutkan nanti dalam diskusi dan pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Wisnu. Selanjutnya, pemakalah berikutnya, yakni pemakalah ke-11 dan pemakalah terakhir dalam sesi musik kali ini, yakni dari Dita, dari Mayar Penciptaan ya, dengan judul penggunaan majas metafora dalam lagu anak Lullaby untuk usia 6-12 tahun. Oke, waktu dan tempat untuk videonya dipersilahkan. Selamat siang, perkenalkan saya Dita Firdatia Razak dari Penciptaan Seni. Hari ini saya akan mempresentasikan pengantar karya tugas akhir saya yang berjudul penggunaan majas metafora dalam lagu anak Lullaby usia 6-12 tahun. Tingginya angka kekerasan pada anak di sekolah maupun di rumah semakin mengkhawatirkan. Banyaknya kekerasan pada anak mulai menyebar di kota-kota besar. Dari media massa, jurnal, dan data-data kekerasan pada anak yang saya teliti bahwa saat ini masih sangat tinggi kekerasan pada anak. Kekerasan ini bisa terjadi di mana saja. Orang tua yang belum siap punya anak dan stres akan kehidupan sosial maupun ekonomi yang membuat orang tua mendidik anak dengan cara kekerasan. Akibat dari kekerasan ini, anak bisa menjadi terganggu saat belajar, stres, anak menjadi melawan kepada orang tua, kejiwaan yang tidak normal bahkan sampai kehilangan nyawa pada anak. Penelitian tugas akhir ini, saya ingin menawarkan salah satu cara untuk orang tua ketika menghadapi anak yang sedang tantrum melalui media musik yaitu lagu Lullaby untuk anak usia 6-12 tahun.
Kemudian, adapun krisisnya lagu anak saat ini, lagu lullaby untuk anak banyak diproduksi di luar negeri. Musisi Indonesia hanya terus memikirkan komersial dalam musik populer dewasa hingga melupakan penciptaan karya lagu untuk anak. Hal ini membuat saya ingin membuat karya lagu lullaby sesuai dengan perkembangan zaman untuk menambah koleksi lagu anak di Indonesia. Orang tua dapat menyanyikan lagu lullaby ketika anak sedang menangis, susah tidur, bahkan saat sedang tantrum. Manfaat ketika orang tua menyanyikan lagu lullaby pada anak, yaitu membantu mengembangkan keterampilan mendengarkan, membantu perkembangan otak, membuat mood anak menjadi positif, mengajarkan anak cara memberi rasa cinta dan kasih untuk orang yang tersayang. Berikut ini, saya akan mendengarkan karya tugas akhir saya, yaitu lagu lullaby untuk usia anak 6-12 tahun yang sudah saya buat. Pagi matahari kau terangi hariku, selembut sutra hangat kasihmu untukku. Kau jaga di bangun dan di lelap tidurku. Kau lukiskan makna cinta di jiwaku. Walau sejauh apapun ku melintas dan abaikan kata yang kau tutur, namun ku yakin di dalam penuhnya hatimu, cinta dan kasihmu takkan pernah runtuh. Kau selalu berikan senyuman untukku. Takkan pernah rintih menjagaku dan mencintaiku. Walau sejauh apapun ku melintas dan abaikan kata yang kau tutur, namun ku yakin di dalam penuhnya hatimu, cinta dan kasihmu takkan pernah runtuh. Oh, damaiku hanyalah ibu. Baik, sekian video dari Saudari Dita. Untuk Bapak Jack, sebelumnya saya minta maaf karena sebelumnya saya belum menyapa Pak Jack ya. Halo Pak, apa kabar? Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini untuk memberikan mungkin tanggapan, mungkin juga Bapak ada mungkin pertanyaan, baik juga komentar untuk teman-teman pemakalah di sini. Oke, waktu dan tempat mungkin Pak Jack dipersilahkan Pak memberikan tanggapan bagi teman-teman pemakalah di sini. Oke, baik. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih untuk materi presentasi dan juga tulisannya yang sudah saya simak sebelumnya ya. Saya akan coba menanggapi. Mungkin komentar saya secara umum dulu ya, mengenai tulisan yang saya simaknya. Baik Pak. Nah, jadi secara umum mengenai tulisan, saya pikir ada beberapa hal yang perlu untuk saya ulas ya. Yang pertama adalah bicara tentang sebenarnya tulisan atau pengantar karya begitu ya. Seperti tadi disebutkan, tampaknya ada beberapa
persoalan struktur yang saya simak itu menjadi kendala ya. Jadi waktu saya coba membaca, ternyata apa yang saya baca dengan apa yang apa namanya, yang ditampilkan, khususnya di dalam presentasi tadi, itu menurut saya berbeda ya, ada yang berbeda. Nah, jadi ada persoalan mengenai struktur. Mungkin saya akan coba bagikan ya sedikit catatan dari saya. Bisa saya share screen ya, Mbak ya? Baik Pak, dipersilakan untuk share screen. Ya mungkin sebentar ya. Ya mungkin ini aja deh. Sorry sebentar. Aduh. Baik Pak Jack. Makanya saya ada masalah, saya mungkin harus nge-restart Zoom-nya ya. Tapi mungkin saya baca, saya bacakan saja ya. Saya Ya, baik, bacakan silakan saja Pak. mengenai Saya akan bantu notes. ya, mengenai strukturnya. Jadi yang pertama, catatan saya mengenai tulisan itu adalah bicara tentang establishing the context. Ya, jadi konteksnya, background-nya, importance of the topics itu menjadi catatan saya. Ya, jadi establishing context, background, importance of topics. Kemudian yang kedua itu bicara tentang review atau brief review dari relevan academic literature. Jadi ada beberapa sumber-sumber yang relevan ya, itu menjadi poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau saya perhatikan beberapa sudah menyematkan di dalam tulisan ya, tapi tidak otoritatif begitu ya, tidak dengan sangat jelas ya. Yang ketiga itu adalah identifying a problem atau knowledge gap. Jadi di sini sebenarnya ada persoalan, ada kontroversi. Nah, itu harus dinyatakan di dalam bagian awal. Kemudian yang berikutnya adalah menyatakan tujuan atau aim dari topik Anda sekalian masing-masing. Ya. Mungkin sebagai padanannya, mungkin di dalam kajian-kajian yang katakanlah yang dari dunia yang berbeda ya, dunia sains misalnya itu bicara tentang ada research questions, ada hipotesis misalnya. Tapi strukturnya kurang lebih sama kok. Ya, saya tidak bermaksud untuk membeda-bedakan dunia seni gitu ya, penciptaan kajian dengan satu lagi yang dari dunia engineering misalnya ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah menyatakan riset desain atau metodologi yang digunakan. Kemudian yang terakhir adalah signifikansi dari studi atau kajian. Ya, saya coba ulangi. Yang pertama, establish context, background, urgensi dari topik. Yang kedua adalah tentang brief review sumber-sumber yang relevan, akademik literatur. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah atau mungkin kontroversi mungkin ya, atau knowledge gap. Kemudian yang keempat adalah menyatakan tujuan dari kajian. Kemudian yang kelima adalah tentang riset desain dan metodologi yang digunakan. Dan yang terakhir adalah signifikansi. Nah, ini menurut saya sangat penting ya untuk dikemukakan.
Mohon maaf sebentar. Saya boleh izin untuk saya keluar dan saya join kembali Baik, Pak. sebentar. Silahkan Pak Jack. Misalnya Bapak mau left dulu. Baik, teman-teman. Oke, saya izin keluar dan saya akan masuk kembali. Terima kasih. Oke. Ya, baik Pak Jack. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman pemakalah, izinkan saya untuk mereview lagi masukan dari Pak Jack. Yakni secara umum adalah Pak Jack bicara mengenai pengantar karya, beberapa persoalan struktur itu masih menjadi kendala. Jadi apa yang dibaca dan ditampilkan dalam presentasi itu mungkin ternyata berbeda. Jadi nanti Pak Jack bisa teman-teman mungkin saya akan tawarkan untuk memberi penjelasan, memberi insight lebih jauh untuk di email ke panitia materi-materi dari penanggap. Betul. Baik, dan juga untuk notes dari Pak Jack sendiri, yakni establishing context background. Jadi topik yang menjadi topik the importance of topic, ya teman-teman. Terus kemudian ada brief review dari relevan akademik literatur. Yang ketiga itu proses identifying problems yang menurut Pak Jack belum cukup otoratif, di mana yang kontroversi harusnya dipaparkan di depan. Lalu kemudian keempat, tujuan dari kajian itu sendiri. Terus kemudian menyatakan riset desain atau metodologi penelitian yang kalian lakukan. Dan terakhir, signifikansi terhadap problem itu sendiri. Baik, kita kembali lagi ke Pak Jack. Oke, mungkin sudah kelihatan ya? Ya, Pak Jack. Ya, strukturnya ya. Sudah. Ya, ya ini silakan di screenshot saja buat rekan-rekan mahasiswa. Jadi ini adalah gambaran besar, dan kalau kita lihat ini secara terstruktur ini intinya adalah bagaimana menginformasikan atau mengkomunikasikan sebuah topik, ya, kajian atau penciptaan kepada pembaca, ya. Jadi komunikasinya ini mulai dari yang umum sampai yang sifatnya sangat khusus, ya. Mulai dari yang paling atas, ya, bicara tentang background, ya, kemudian sampai yang paling terakhir, ya, kurang lebih intinya seperti ini. Nah, ini yang pertama, ya. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya jelaskan juga mungkin, bentar ya, saya lihat catatan saya. Oke, yang berikutnya adalah kalau saya perhatikan itu adalah studi atau kajian, baik yang berhubungan dengan penciptaan atau maupun kajian sebelumnya. Ya, itu yang kalau saya lihat secara umum, ya, secara umum kajian-kajian seperti itu masih kurang untuk dipaparkan, ya, di dalam tulisan, ya. Dan itu yang menurut saya justru menajamkan positioning dari topik Anda masing-masing sebenarnya. Jadi kajian-kajian dari studi atau kajian atau penciptaan, ya, yang sebelumnya itu saya pikir itu perlu untuk dikemukakan. Dan beberapa poin tadi itu justru ingin menjelaskan positioning dari studi atau penciptaan Anda masing-masing. Jadi justru disitulah poin pentingnya. Kenapa sebuah topik itu ada? Ya karena ada positioning tadi. Nah, saya akan mulai dulu dengan yang pertama. Mungkin saya mau memberikan komentar untuk Mas Justinus Pramudika, ya. Oke, untuk Mas Justinus Pramudika,
Nah, oke. Ya, mungkin sudah terlihat di layar ya. Ya, jadi kalau saya baca dari tulisan Anda, ya, yang pertama itu adalah saya justru penasaran ya. Jadi di sini dijelaskan di dalam abstrak, ya, di sini dijelaskan mengenai persoalan memetik, ya. Jadi fokus utama penelitian ini adalah memetik senar. Begitu disampaikan, betul ya, Mas Justinus ya. Memetik itu adalah penting, dan di sini dijelaskan bahwa memainkan peran penting dalam pelestarian. Nah, mungkin saya boleh minta penjelasan atau tanggapannya ya. Mungkin bisa diuraikan lebih jauh ya. Di mana sebenarnya peran pentingnya bicara tentang teknik memetik senar? Oke, Boleh saya menjawab kali. silahkan. Karena eksplorasi alat musik itu kan nggak dari apa ya, cara bermain alat musik tradisional itu bisa bermacam-macam. Dari memetik, terus ada juga kebetulan alat musik ini juga bisa dipukul, dan itu juga salah satu penentu apa ya, bunyi dari alat musik ini yang khas itu sendiri. Mungkin ada cara petikan khusus yang mungkin kita nggak tahu, yang bisa memperkaya juga bunyi-bunyinya. Itu sih yang saya pengen angkat. Oke, Mas Justinus, berarti sebenarnya penelitian ini adalah mengkaji atau sebenarnya merancang atau mencipta? Lebih ke mengkaji. Mengkaji. Oke, saya bacakan highlight saya yang warna kuning ya. Jadi fokus utamanya adalah teknik memetik senar. Mengkaji tekniknya tentang memetik senar itu, atau seperti apa Mas ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Mas. Teknik memetik senar gitu. Dan cara-cara bermain yang lain. Cuman ini masih fokus dalam satu hal itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini juga saya baca di bagian yang warna hijau itu dituliskan fokus pada aspek akustik. Nah, aspek akustik mana nih sebenarnya yang dimaksud? Boleh tolong dijelaskan? Aspek akustik karena alat musik ini kan dia mempunyai resonator. Jadi aspek akustik ini mempengaruhi. Jadi apakah dengan suatu petikan juga mempengaruhi dari resonatornya, atau dengan dipukul juga mempengaruhi bunyi dari itu juga. Oke. Tuh. Oke. Menurut saya ini di bagian ini pemaparannya masih sangat luas ya. Jadi belum terfokus pada hal tertentu. Ya, saya terus terang saya agak bingung. Maksudnya gini, topiknya sebenarnya sangat menarik ya. Santu tuh sangat menarik kalau saya perhatikan. Ini mirip dengan alat musik yang saya kaji sebenarnya di doktoral saya sebenarnya. Nah, ini sangat menarik, tapi di sini belum ada penjelasan mengenai yang pertama. Ya, jadi urgensi topiknya apa sih? Ya, pertama urgensi, importance of the topics-nya apa? Kemudian di sini saya tuliskan bahwa identifikasi masalah atau knowledge gap-nya belum juga dinyatakan. Ya, belum ada. Nah, supaya bisa lebih mudah nanti saya coba jelaskan lewat skema ya. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kalau misalnya dibilang bahwa menjelajahi perubahan bunyi santu dan dampaknya. Oke. Yang pertama adalah fokus pada aspek akustik, itu yang pertama. Saya coba lingkarin ya, yang ini. Yang kedua adalah bicara tentang
perubahan bunyi dan dampaknya. Ini udah topik atau aspek yang berbeda lagi. Ya, nah sekarang saya coba lihat berdasarkan mapping ya. Kalau saya mapping topik Anda itu kira-kira kayak gini. Jadi ini gede banget. Ini mencakup sejarah singkat, ada sistem tangga nada, cara memainkan, tekniknya, dan itu jelas berhubungan sama timbre dengan kata kunci yang tadi Anda tulis. Ya, kemudian kalau bicara tentang alat musik ya berarti bicara juga akustik organologinya, termasuk juga pembuatan santu, jenis bahannya, bambunya, bambu apa nih? Awi hideng cek orang Sunda namanya. Gombong dan seterusnya lah banyak. Setiap daerah itu punya cara penyebutan, punya istilah yang berbeda untuk jenis bambu yang sama. Ya, konstruksinya gimana? Apakah ada dekorasi? Apakah ada polishing? Dipolish. Kemudian tuningnya seperti apa? Kemudian kita lihat kalau secara organologi di sini saya bandingkan ya. Misalnya, di sini alat musik yang namanya celempung misalnya. Celempung itu di Jawa Barat seperti ini, di Banyumas juga ada. Kemudian di Nias juga ada, tapi dia 2 dawai. Di India juga ada. Oke. Nah, di sini ada tumpang sari, ada 3 dawai dengan nada dan interval tertentu. Jadi konstruksinya seperti apa, kemudian dawainya, dan kalau ini dipukul. Nah, di bagian ujung bambu ini kalau orang Sunda bilang ditepak ya. Dipukul menggunakan telapak tangan misalnya. Berarti ada uraian tentang bagaimana cara memainkannya. Dan kemudian yang berikutnya juga bicara tentang santu dan fungsi pada upacara adat, tapi tadi sudah dituliskan. Dan jangan lupa ada juga tentang studi alat musik sejenis. Ya, nah kalau kita bicara akustik, waduh ini besar nih. Ada parameter spektral, ada temporal, ada spasial. Ini udah kajian yang menurut saya nanti coba diukur aja dengan waktunya. Ya, dan kajiannya ini juga kalau memang mau masuk ke sini, apa betul ini masuknya ke kajiannya ke kuantitatif misalnya. Karena ini kan pengukuran. Ya, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah perubahan bunyi itu bicara soal timbre. Dan timbre itu adalah parameter yang multifaset antara spektral temporal. Kalau bicara tentang perubahan bunyi seperti yang tadi ditulis ya. Dan yang kemudian yang tidak lupa juga kita bahas adalah bicara tentang santu dan masyarakat itu sendiri, bagaimana relasinya, bagaimana maknanya, ya, bagaimana bicara tentang pengalaman dan makna, seremoni, ritual dan seterusnya. Ya, jadi Mas Justinus ini menurut saya gede banget, ya. Jadi saya melihat Anda akan kerepotan kalau semoga saya salah, ya, bahwa mungkin yang Anda maksud itu tertentu dan mungkin tidak terartikulasikan dengan jelas di tulisan, ya, tapi kurang lebih seperti itu apa yang saya perhatikan dari tulisan dan penjelasan Anda. Nah, mungkin ada komentar atau tanggapan, silakan. Baik Dika, mungkin saya ada waktu semenit untuk kamu ngasih tanggapan atau mungkin ada sanggahan. Dipersilahkan waktunya semenit. Kalau ditanya untuk apa sih tujuannya untuk apa yang ngangkat santu ini, sebenarnya mau menciptakan kembali sih, karena alat musik ini juga udah nggak banyak kalau dibanding sama temennya celempung tadi. Sempat kemarin juga berkutat juga dengan research di Bandung juga tentang celempung yang mirip-mirip dengan dia, juga nanya-nanya karena literatur dari santu ini juga nggak banyak. Tapi intinya sih pengennya mau menciptakan kembali dan melestarikan alat musik dari Minahasa tersebut sih. Nah, Menciptakan kembali itu artinya secara kompositoris atau gimana? Alatnya. Tadinya alatnya dan sebenarnya mau buat komposisi musik atas alat musik itu sendiri sih. Jadi mengkolaborasi itu seperti yang saya sampaikan tadi di presentasi tadi. Jadi artinya mau merekonstruksi
mengoleksi alat musiknya dan membuat komposisinya begitu? Iya, benar. Oke. Terus waktu Anda untuk tesis ini berapa bulan nih? Ya, silakan Tika. Saya kemarin temu apa? Kalau untuk timelinenya saya masih tarik ulur karena masih harus nyari pengrajin yang pas. Tapi kemarin ada ketemu pengrajin beda sih mungkin Celempung, tapi eh, saya ada teman dari komunitas Kawanua Katolik, itu komunitas Manado, dan katanya pernah ada ada yang saya kenal juga, dia pernah buat itu semasa dia kecil. Jadi saya mau menanyakan dia, saya mau minta tolong dia untuk membuat lagi alat musik itu. Terus saya ingin membawa juga ke pengrajin untuk bikin sendiri alat musik itu, dan nanti juga untuk buat komposisi musiknya sendiri. Kurang lebih Oke. seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Tika. Oke. Ya, baik. Saya lanjut ke ya, nanti artinya ini kalau mau ada diskusi lebih jauh mungkin nanti kita bisa komunikasi di luar siang ini ya. Oke, yang kedua saya mau memberikan tanggapan dulu tentang topik sape minimalis ya. Ya, Ya, dari pemakalah Esther ya Pak. Esther ya. Ya. Ya Pak. Pertanyaan saya yang pertama ya, mengapa Mbak Esther ini memilih sape ya untuk dikaitkan dengan musik minimalis? Oke, terima kasih Pak Jack. Kalau dari saya, kenapa saya memilih topik hal ini, karena sebenarnya topik sape ini menurut saya sebenarnya sangat menarik ya, karena dikaitkan dengan musik minimalis, karena ciri-ciri musik minimalis pun juga konsepnya seperti untuk musik-musik yang pada sape pada umumnya, karena bersifatnya repetitif, dan juga menurut saya juga lebih mungkin saya lebih ke unsurnya tentang eksplorasi terhadap bunyinya mungkin, karena musik sape itu tersendiri sudah berkembang dengan adanya sebuah mungkin preamp ya gitu. Kan sekarang sape ini sudah berkembang, udah mulai mengarah ke akustik elektrik gitu. Saya coba masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau misalnya sape yang sudah ada yang sekarang ya, Anda analisis gitu ya secara dari kacamata musik itu sudah seperti apa kajiannya ya? Bicara ritmiknya, bicara melodi, apa sudah ada atau belum? Mungkin kalau untuk sape sendiri sih sebenarnya kan sudah sudah ada gitu secara ritmik kan, karena sape sendiri juga kalau secara segi mungkin tangan nadanya itu kan lebih ke arah anhemitonis gitu, dari istilahnya asal muasalnya juga dari Yunan Cina Selatan gitu. Nah, jadi mungkin kalau secara ritmik itu dia biasanya bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Tapi mungkin untuk penggunaan namanya tangan nada sendiri itu pun mungkin masih tetap sama, karena masih ada unsur yang kita nggak ibaratnya kita nggak terlalu meninggalkan sisi budaya sape tersendiri gitu. Lebih ke situ sih paling penjelasan saya. Oke, kira-kira Anda bisa memberikan referensi nggak kalau misalnya ini mau dirancang digital sound effects dan sape minimalis, itu kira-kira ada referensi tertentu nggak yang bisa jadi bayangan buat saya misalnya? Itu kira-kira arahnya kemana sih? Kalau untuk arahnya kemana sih sebenarnya sih ini ngarahnya itu lebih kayak sistemnya kan eksperimen percobaan. Jadi percobaannya itu berbasis karya. Jadi misalnya ibaratnya
dari sape tersendiri itu kita bisa menghasilkan sebuah mungkin bunyi-bunyi yang kedepannya mungkin jadi instrumental yang banyak gitu. Misalnya ibaratnya sape itu bisa menjadi berbagai banyak sape gitu. Jadi sistemnya itu karena minimalis kan istilahnya kita banyak menggunakan sisi dalam bentuk analisanya ya. Jadi kayak ada motif dan juga figurnya. Jadi ibaratnya kita membuat motif satu, jadi nanti figurnya itu kita bisa mengembangkan nada yang lain gitu. Itu ke depannya untuk eksperimen yang lebih lanjut gitu. Kayak gitu sih, Pak. Jadi ini sape yang dimaksud sape yang berapa dawa ya? Sape ini yang digunakan sih ini sape yang 6 dawai, Pak. 6 dawai. Berarti nadanya apa aja? C4, C4, G4, E4, D3, C3 yang itu bukan? Iya sih kalau nggak salah sih. Ya. Jadi ini juga maksud saya gini. Kalau misalnya lihat dari sape ya, ada permainan sape, saya pikir nanti udah jelas karena di sini begini. Ini penggunaan ada dituliskan penggunaan digital sound effects tuh ada reverb, ada delay ya. Betul ya? Bakal eksplorasi juga nggak? Iya, Pak. Oke. Berarti kalau misalnya bicara tentang reverb dan delay, berarti kan kepadatan note itu di dalam satu waktu tertentu itu sangat berhubungan dengan penggunaan delay. Dengan kata lain, kejelasan dari satu nada atau seberapa banyak nada itu dimainkan dalam satu waktu tertentu itu jelas sangat berhubungan. Kebayang nggak, Esther? Baik, Esther, Iya, Pak. mungkin Iya, Pak. 2 menit ya. Iya, Pak. Ya, jadi maksud saya di sini saya belum melihat ada semacam studi itu ya sebelumnya tentang yang sekarang nih sapenya seperti apa karakteristiknya. Kasarnya gini, dia main cepat atau dia main lambat. Kalau main cepat itu seperti apa? Dan bagaimana dampaknya terhadap penggunaan reverb dan delay. Ya contohnya misalnya ya, shoegaze gitu misalnya. Ya, ini kalau saya bukan bandingin, tapi kalau saya nyebut aja musik barat ya, shoegaze banyak pakai reverb dan delay. Ya, directnya memang tidak jelas. Directnya memang lemah dia, tapi lebih banyak di unsur wetnya karena menggunakan reverb dan delay. Nah, dampaknya gimana supaya bisa dia jelas? Ya berarti nada atau suatu not tertentu dia tidak bisa dimainkan cepat. Ya, kenapa? Karena blur dia saling menutupi, masking lah begitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin belum dijelaskan ya. Ya, ngomongin tentang harmoninya, ritmiknya seperti apa. Itu menurut saya belum dijelaskan. Nah, kemudian yang berikutnya setahu saya juga untuk sape itu dia punya tuning yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Kebetulan di rumah ini saya ada sape buat project musik dengan anak saya. Ya, dan waktu saya juga menghubungi pembuat sape di Kalimantan, ya ini sape yang mana nih? Ya, jadi dalam konteks ini juga kalau saya lihat di tulisan Anda juga ini perlu ruang lingkup atau batasan supaya bisa memperjelas. Ya, mungkin itu untuk sementara itu saja. Dan yang saya perlu highlight juga terakhir adalah catatan saya di tulisan Anda adalah bahwa seni dan proses kreatif itu saya harap bukan cuma sekedar jadi motivasi ya. Tapi, nah ini kata kuncinya, tapi menjadi metode di dalam menghasilkan wawasan. Sekali lagi, bukan cuma sekedar eksperimen aja nih, tapi bahwa proses kreatif itu adalah kendaraan metodologis Anda sebenarnya. Ya, jadi dengan kata lain, lewat penelitian karya seni ini, ya, ada peran kritis lah gitu secara metodologis.
Ya, ada peran kritis. Mungkin itu aja yang terakhir. Ya, terima kasih. Oke, baik. Untuk yang Esther mungkin sudah cukupkah? Iya, terima kasih Pak Jack untuk masukannya. Iya, sudah cukup dari saya. Oke. Oke. Ya, biar Pak Jack bisa lanjut ke pemakalah berikutnya. Ya, yang Dengan berikutnya, pemakalah Flora. dari Mbak Flora ya, Ya, tentang betul Pak. eh, ini fokus penelitiannya pada lagunya Bach ya. Oke, pertama saya mau komentar dulu mengenai tulisannya ya Mbak ya. Jadi kalau saya lihat ini di halaman kelima, tujuan penelitiannya ini ada 4 ya. Tujuan penelitiannya ada 4. Menurut saya tujuan penelitian itu cukup 1 ya. Jadi kalau 4 ini berarti punya 4 topik yang berbeda ini. Tujuan penelitian itu 1, tapi mungkin capaiannya bisa beberapa. Contoh begini, tujuan saya adalah mau meneliti tentang santu, bicara tentang yang tadi dijelaskan ya, tentang karakteristik akustik dari santu. Tapi dalam usaha saya mencapai ke sana, ada beberapa tahapan atau capaian yang harus saya lalui. Misalnya, identifikasi parameter spektral. Yang kedua, berarti saya dapat juga nih temporal misalnya. Tapi fokus saya tetap hanya ada 1. Nah, jadi kalau di sini saya baca ya, bahwa mendapatkan informasi serta memperdalam wawasan dengan karakteristik zaman barok dan musik populer sekarang. Ini udah 1 topik ini. Kemudian yang kedua, itu membedah karya komposer Bach. Memperkenalkan lebih jauh. Ini udah pembahasan yang berbeda lagi nih. Ya, kemudian di sini saya berikan catatan, kalau mau dibedah, itu mau dibedah karya yang mana? Ya, mungkin ada semacam periode tertentu. Dan ini sangat luas. Kemudian yang ketiga, mendapatkan wawasan tentang bagaimana komponis zaman barok membuat karya. Nah, ini yang tadi sudah menyempit, ya, sekarang bicara tentang komponis zaman barok, melebar lagi nih. Poin yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah informasi karya populer modern. Wah, ini menurut saya ini bukan luas lagi nih. Ini merepotkan Mbak sendiri sebenarnya di dalam membuat topik. Nah, jadi saran dari saya ini disimplifikasi saja ya. Kira-kira poin mana ya yang ingin difokuskan. Ya, jadi saya belum bisa untuk memberikan komentar lebih jauh ya, karena apa yang ditulis ini udah menjadi topik yang berbeda-beda. Ya, mungkin lain waktu kalau misalnya kita ada kesempatan komunikasi dan Mbak mau berdiskusi, saya persilahkan. Kita bisa membahas setelah ada beberapa hal yang lebih meruncing. Begitu. Baik, Pak. Ya, jadi komentar saya, tujuan penelitian ini cuma 1 ya. Kalau capaian itu bisa beberapa ya. Jadi ini jelas ini sangat terlalu luas ya, terlalu luas begitu. Mungkin untuk sementara itu saja komentar dari saya, atau mungkin silakan Mbak untuk memberikan tanggapan komentar. Terima kasih Pak Jack sebelumnya. Iya, sebenarnya ini kan paper saya yang lama dan sebenarnya sudah dikerucutkan sih Pak, apa saja yang akan dikaji dan apa saja yang ingin temuan apa yang ingin dihasilkan dari penelitian ini Pak. Jadi sebenarnya yang lama, tapi sudah sedikit banyak udah saya rubah sih Pak, begitu. Oke. Begitu pula dengan antara seminar publik dan jurnal, saya buat 2 irisan yang berbeda supaya lebih variatif dan lebih kaya lagi. Jadi pada tesisnya semuanya bisa saya masukin Pak, gitu. Tapi saling berhubungan. Jadi contoh seminar publik tadi saya membahas tentang harmonisasinya, harmonisasi chord dan lain-lain. Lalu di jurnalnya saya lebih bahas tentang bass yang berjalan yang
yang memang jadi topik khusus dari tesis ini Pak, gitu. Di Jadi mana apakah tetap akan membandingkan atau akan mengkaji eh, karya di zaman barok ini dengan karya-karya yang apa disebut populer atau modern? tetap Pak, karena ini problem yang memang fenomena ini ada di beberapa kursus musik Pak. Jadi awal mulanya itu ada pernyataan sederhana sih dari seorang murid. Kenapa pada saat dia bermain canon indie, kenapa saat dia bermain lagu pop, yaitu lagu Beautiful in White, dia bilang, ini saya pernah belajar ini kemarin di level sebelumnya. Dan ini lagu klasik, kenapa sama banget? Itu pertanyaan sederhana. Dan ini terus berulang juga pada saat saya pelayanan gitu ya. Saya pelayanan terus lagu-lagu rohani, ada yang menggunakan progresi chord yang sama dengan canon indie, bahkan juga Bach. Jadi lebih terarah ke canon indie dan Bach. Supaya ada tandemnya, tadi sebenarnya cuma canon indie aja. Terus saya pikir, saya coba noleh ke Bach sedikit gitu. Supaya ada tandemnya gitu. Gitu Pak. Ya. Oke, jadi terakhir komentar dari saya, urgensinya apa ya? Urgensinya ini bukan soal plagiat sih Pak, bukan tentang plagiat, bahwa dengan progresi chord yang berulang-ulang, yaitu yang karakter di zaman barok itu, kita bisa menghasilkan dengan beragam melodi, yaitu lagu-lagu pop sekarang ini. Makanya tadi video terakhir dengan chord yang diulang-ulang ternyata melodinya bisa beda-beda. Gitu Pak. Oke. Mungkin di luar kesempatan ini nanti kita bisa bahas lebih jauh ya Mbak ya. Siap. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke. Untuk Flora, apakah sudah cukup? Supaya Pak Jack bisa lanjut ke pemakalah berikutnya. Cukup Mbak, makasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Flora. Selanjutnya untuk pemakalah Wisnu ya Pak ya. Ya. Silakan Pak. Sebentar ya. Ya, untuk yang berikutnya, ini untuk Mas Wisnu ya. Ya Pak. Ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya Mas Wisnu ya. Saya agak kebingungan membaca tulisannya kalau kita bicara tentang strukturnya ya. Jadi yang sebenarnya saya pengen dapatkan itu adalah bicara tentang urgensinya ya, bicara tentang bermain dan juga bicara tentang pembelajaran vokal begitu ya. Jadi ini bukan hubungan. Ini bicara tentang kata kuncinya pembelajaran vokal dan bermain ya. Ya, betul Pak. Ya. Nah, ini di sini saya berikan catatan atau komentar. Tulisan itu sebaiknya dibangun seperti segitiga terbaliknya. Karena kalau saya sebagai orang awam, saya membaca tulisan ini seperti yang tadi Mas Wisnu presentasikan, itu langsung mulai dengan teori ya. Jadi teori dulu yang dimulai. Nah, padahal saya pengen lihat gini, ini establish konteksnya gimana ya? Pembelajaran vokalnya yang belum disebut nih. Tapi yang disebut langsung bermain. Jadi saya coba untuk merangkai dulu sebenarnya di mana posisi tentang bermain, ya, karakteristik bermain, kemudian vokal, dan ada gap apa nih antara pembelajaran vokal dengan bermain? Ada gap apa? Ada kontroversi apa kira-kira? Ada problem apa sebenarnya yang muncul? Nah itu saya coba untuk meraba-raba ya. Dan di sini sebenarnya di tulisan ini kajian ya yang banyak bicara tentang ya ada orang dewasa, anak-anak ya kira-kira harus seperti apa ya. Ini bicara mungkin juga nih menyentuh juga soal pendidikan katakanlah seperti itu ya aspeknya. Nah, tapi kalau saya perhatikan ya di sini saya belum melihat misalnya kalau gitu rumusan masalahnya apa ya Mas Wisnu? Iya Pak. Ya, jadi sebenarnya aku mau bikin sebuah pendidikan alternatif gitu karena
sektor non formal itu kalau kita belajar musik itu kan kurikulumnya sudah terstruktur gitu. Sementara untuk permintaan kursus vokal untuk orang dewasa itu sebenarnya ya intinya itu mereka mencari sarana hiburan sebetulnya. Jadi aku mencoba bagaimana merangkai ini gitu. Bagaimana melihat fenomena ini gitu. Karena memang judulnya pendidikan gitu. Kan pendidikan itu mindsetnya sesuatu yang serius gitu, produktif gitu kan. Tapi di teori bermain itu justru tidak produktif malah, maksudnya tidak profesional, maksudnya bukan untuk sesuatu yang menghasilkan materi atau apa gitu misalnya. Jadi memang sarananya adalah sarana bermain gitu. Kira-kira begitu sih Pak. Kalau memang maksudnya seperti tadi, menurut saya sayang sekali kalau nggak muncul di ini ya, di tulisan ya, untuk establish konteks ya. Nah itu kemarin jujur aja saya agak kesulitan bagaimana membangun konteks, apakah saya masuk dari bermain dulu atau dari pendidikan dulu atau dari yang lain-lain gitu. Itu yang memang aku agak kesulitan karena ketika merangkai tulisan itu banyak yang apa aku tukar-tukar gitu, ini masuknya dari mana ya harusnya gitu. Sebenarnya mungkin gini, gitu. Kalau saya boleh kasih saran Mas Wisnu, berangkat aja dulu dari yang lebih lebar ya, dan pada akhirnya dia mengerucut. Jadi berangkat yang lebih lebar, baru dia nanti akan spesifik, dia akan mengerucut. Nah persoalannya misalnya tadi ya, bicara soal pendidikan berarti kata kuncinya, kemudian kedua adalah bermain tadi ya, kemudian vokal. Nah sekarang mana yang duluan, mana yang ingin diceritakan? Misalnya di dalam belajar vokal, terus tadi disebutkan bahwa di dalam belajar vokal kok jadi nggak asik ya, nggak seru ya pendidikan nih, karena misalnya begitu. Nyatakan sebuah statement, sertakan supporting, ya kan? Tentu ya harus ada supportingnya ya, data kan, bukan asumsi ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa di sisi lain bahwa bermain itu katakanlah kreatif, bermain itu diambil dari jurnal ini, jurnal itu, ternyata lebih begini, sertakan supporting, pendukung gitu. Lama-lama kan dia udah mengerucut kan. Oke, kalau gitu gapnya di mana? Apa yang belum diketahui atau apa yang menjadi masalah? Apa yang ingin diselesaikan? Ya, jadi tulisan ini bukan salah, tapi harus disusun kembali supaya lebih terstruktur aja. Ya, gitu. Karena tadi apa yang Mas Wisnu jelaskan menurut saya, nah ini harusnya itu masuk dong. Di bagian tertentu. Jadi saya yakin bahwa Anda itu pasti sudah punya ya, hanya masih scattered aja. Nah, masalahnya di dalam mengkomunikasikan topik ini harus ya itu perlu supaya lebih kejelasan itu. Kalau nggak saya salah paham itu. Karena tadi apa yang Mas mungkin gitu jelaskan menurut saya. Nah, ini untuk sementara itu dulu Mas Wisnu. Jadi makasih banyak Pak. Sama-sama. Kemudian masih scattered aja. Yang terakhir masalahnya di dalam mengkomunikasikan topik ini. Ya, yang terakhir ini adalah kalau nggak saya salah paham itu. Karena tadi apa yang Mas mungkin gitu screen. Mbak Dita ya. Pengaruh lagu dewasa terhadap anak usia sekolah dasar. Mbak Dita. Yang terakhir di sini saya langsung tertarik nih sebenarnya di abstrak ini ada kata dangdut ya. Dan penelitian ini saya bacakan, penelitian ini untuk mendeskripsikan pengaruh lagu dangdut. Mbak Dita, mungkin Mbak Dita bisa jelaskan lebih jauh tentang ini. Langsung tertarik nih sebenarnya di abstrak Pak, ini ada kata. Mohon maaf, memang kemarin jurnal ini dengan karya tugas akhir saya berbeda, tapi tetap sama-sama mengangkat tema tentang anak. Jadi memang awalnya saya pengennya topiknya adalah kenapa anak SD
menyanyikan banyak menyanyikan lagu dewasa di sosial media. Karya tugas akhir saya berbeda. Setelah saya cari research dan saya juga pengennya sebenarnya lebih ke arah saya menawarkan lagu yang sesuai dengan lagu anak sesuai dengan umurnya, yaitu usia sekolah dasar. Kemarin setelah berbincang lama dengan pembimbing, agak sedikit curhat-curhat juga, akhirnya saya berpindah untuk menciptakan karya lagu anak lalebay untuk usia 6-12 tahun, yaitu sekolah dasar gitu Pak. Oke. Nah ini salah satunya ya Mbak Dita, mohon maaf ya. Saya baca tulisan dan saya nyimak presentasinya tuh kayak, kok jadi kayak ada yang beda ya, gitu. Karena apa yang saya tangkap dari tulisan ini, ya di sini dibilang mengkaji ya, ini pengen mengkaji manfaat musik, terus bicara tentang perkembangan belajar peserta didik sekolah dasar 6 sampai 12 tahun nih, betul ya? Baca tulisan dan saya nyimak presentasinya Iya, tuh Pak. kayak ya, dan kemudian di sini juga disebutkan pengaruh lagu dangdut dewasa gitu. Nah, makanya saya langsung kasih komentar di judul. Nah, lagu dewasa itu sebenarnya begini. Lagu tuh disebut dewasa, itu liriknya atau musiknya? Kalau menurut saya sih liriknya Pak. Iya Pak. Liriknya ya. Oke. Nah, ya nanti kalau lebih jauh juga menurut saya ini perlu dikaji sih. Misalnya kayak lalebay gitu. Sebenarnya yang menjadi apa namanya? Penting di situ tuh persoalan apa ya? Kenapa disebut musik lalebay? Apa karena kesederhanaan ya? Melodis itu misalnya ya, atau karena temponya yang mana nih? Kemudian kalau tadi Mbak Dita bilang ini jadi tujuannya adalah menciptakan betul ya, menciptakan ya. Nah, kalau menciptakan itu juga apakah ada preposisi tertentu enggak? Musik lalebay yang seperti apa? Terus bedanya dengan musik lalebay yang sekarang apa? Kemudian kalau tadi sampai harus ada urgensi Mbak Dita untuk menciptakan. Kira-kira Mbak Dita bisa ada ini nggak? Bisa ada penjelasan nggak? Kalau menciptakan itu Kalau penjelasannya mungkin masih belum Pak. Saya sambil catat juga yang tadi Bapak sebutkan untuk saya kembangin lagi, saya cari lagi gitu Pak. Ya, jadi artinya kalau memang musik lalebay yang tadi seperti sudah dijelaskan dan sekarang ingin merancang, berarti kan ada motifnya ya. Kalau penjelasannya mungkin Ada motifnya. Nah, itu yang saya belum lihat dengan lebih tajam, lebih jelas gitu. sebutkan untuk saya Ya, apa dasarnya dan kira-kira apa yang bisa membedakan dengan musik lalebay yang sudah ada ya, yang saya bisa beli CD-nya atau saya lihat playlistnya gitu, saya tinggal play aja gitu ya, jadi signifikansinya apa gitu. Kalau boleh saya jawab sedikit aja Pak. Silakan. Sebenarnya masalahnya terjadi di lingkungan terdekat sih Pak. Jadi kakak saya itu menikah di usia umur yang menurut saya muda, 24 tahun, dengan alasan memang supaya nanti ketika dia menikah di usia muda, anaknya sudah besar, dia ngerasa anaknya nggak akan melihat orang tuanya tua gitu, jadi punya waktu yang lebih panjang bersama keluarga. Tapi memang menurut saya memang tidak semudah itu memikirkan alasan atau tujuan ingin menikah muda gitu Pak. Nah setelah kakak saya menikah, ternyata yang saya lihat adalah mentalnya kakak saya yang belum siap gitu Pak. Sampai akhirnya kakak saya jadi baby blues yang kasar secara verbal kepada anaknya ketika tidak mau makan, tidak mau tidur gitu Pak. Jadi kasar secara verbal juga dan secara fisik juga, seperti kayak mencubit atau memukul
ya seperti itulah yang membuat keponakan saya akhirnya melawan. Jadi setiap dikasih tahu tuh nggak pernah mau nurut gitu Pak. Jadi saya sering juga membantu kakak saya untuk menjaga tidak kamu mau tidur, saya bantu untuk tidurkan, saya nyanyikan, saya putarkan lagu-lagu kayak seperti Twinkle Twinkle, Nina Bobo, yang akhirnya mereka tenang, terus diam gitu Pak. Jadi Oke. kemarin saya mikirnya yang saya lihat sekarang ini lagu lalebay itu di Indonesia yang baru saya tahu tuh Nina Bobo seperti itu yang kebanyakan memang lagu dari luar gitu. Kayak Twinkle Twinkle itu kan dari luar gitu. Indonesia masih menurut saya masih krisis penciptaan lagu anak gitu Pak. Oke. Terakhir dari saya, Mbak Dita, semoga bisa membantu ya. Iya Pak. Jadi saya di sini tawarkan ada artistik kreatif proses ya. Saya yakin ini juga pasti sudah dibahas mungkin ya. Jadi berangkat dari sensitivity of problems. Oke. Ya, ada problem discovery tadi Mbak Dita udah cerita ya, sangat menarik gitu. Kemudian yang tahap berikutnya adalah merefleksikan. Saya di sini tawarkan. Kata siapa sih seniman nggak menganalisis ya? Menganalisis juga kok. Ya. Kemudian yang berikutnya juga ada problem. Buat kita sendiri dan para hadirin untuk istirahat dulu siang ini, untuk kemudian bertemu lagi di ruang Zoom yang sama. Selamat siang. Terima kasih Pak.